Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi seputar belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Langsung saja kita mulai materinya. Apa pengertian belajar? Menurut Chesney, 1984, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai hasil dari pengalaman. Jadi terdapat 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Sedangkan menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental, psikis yang berlangsung dalam interaktif aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Nasution, belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Materi selanjutnya, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar menurut Jamarah, tahun 2002, halaman 15 dan 16. Terdapat 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi secara sadar oleh individu. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bersifat permanen. Dan yang kelima, perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Materi selanjutnya, tujuan belajar. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam kaitan hal ini, pendidik lebih cenderung memperhatikan dalam penyaluran ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori belajar menurut pandangan aliran psikologi. Yang pertama, teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt. Sebuah teori belajar yang dikemukakan oleh Kofler dan Kohler dari Jerman. Teori berpandangan bahwa keseluruhannya lebih penting dari bagian-bagian. Misal seseorang yang mengamati seseorang lainnya dari kejauhan. Pada mulanya orang itu hanyalah satu titik hitam yang bergerak. Semakin dekat orang itu dengan pengamat, maka akan terlihat bagian-bagian atau unsur. Yang kedua, teori belajar menurut ilmu jiwa daya, yaitu manusia hanya memanfaatkan semua daya-daya kekuatan yang tersedia. Daya-daya itu misalnya daya ingat, daya mengenal, daya berpikir, daya fantasi, dan sebagainya. Yang ketiga, teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi. Teori asosiasi disebut juga teori Sarbon. Sarbon sendiri singkatan dari stimulus, respon, dan bond. Teori asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur. Penyatu padaan bagian-bagian melahirkan konsep keseluruhan. Dan yang terakhir, teori tanggapan. Teori tanggapan merupakan unsur jiwa yang paling sederhana. Belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, dan sejelas-jelasnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Hartbach. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Rothwald Abel mengemukakan prinsip-prinsip belajar yaitu kesiapan, motivasi, persepsi, tujuan, perbedaan individual, transfer dan retensi, kognitif, efektif, evaluasi, dan psikomotor. Faktor psikologi dalam belajar. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat.
Apa itu kecerdasan? Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam merealisasikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar peserta didik. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Selanjutnya, minat. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dengan kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Rebord, minat bukanlah istilah yang populer dari psikologi, disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, dan kebutuhan. Selanjutnya adalah sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tepat terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bakat. Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang, berkaitan dengan belajar. Materi terakhir yaitu upaya yang dilakukan sebelum belajar. Ada baiknya kita memperhatikan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum belajar. Yang pertama, tempat. Buatlah tempat belajar Anda senyaman mungkin. Yang kedua, suasana. Ciptakan suasana yang Anda sukai. Misalnya jika Anda suka suasana yang tenang, ciptakan suasana yang tenang. Selanjutnya, waktu. Dalam belajar, diperlukan yang namanya manajemen waktu. Anda harus membuat jadwal apa yang harus Anda lakukan.